memulai sesuatu itu dengan hal yang baru supaya lebih menarik untuk kita mengerti. Oke, hari ini sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar kita yang namanya kita umat beragama, maka kita harus setiap memulai apapun harus dimulai dengan berdoa. Oke, doa akan saya pimpin dan diikuti. Oke, setelah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang akan kita terima apa yang akan kita kerjakan pada pagi hari ini, maka akan masuk ke dalam pikiran kita, lalu kita akan terapkan nanti di rumah. Oke, selanjutnya kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Karena apa? Anak yang rajin datang selalu dalam bekerja untuk sekolah, untuk mengikuti pelajaran, maka akan gampang nanti pada saat ujian, ulangan, dan seterusnya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya pengen kasih tahu dulu judul atau materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, materi kita adalah ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi. Ini kegiatan ekonomi ini selalu kita kerjakan di rumah. Tetapi terkadang kita nggak tahu, oh ini ya kegiatan ekonomi. Kita nggak tahu. Kenapa? Karena selalu kita kerjakan tapi kurang kita maknai apa yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Siapa pernah di sini yang pernah beli di rumah? Siapa yang pernah jajan ke kantin? Itu adalah proses kegiatan ekonomi. Kalau kalian jajan itu ada nggak yang jual? Yang beli itu siapa? Yang beli itu kita. Yang pengen kita beli itu adalah orang penjual. Penjual itu menyediakan barang, barangnya itulah yang kita beli. Itu disebut dengan kegiatan ekonomi. Siapa yang di sini ada kolamnya? Tanpa kalian sadari, di situ ketika orang tua membuat kolam, memasukkan ikan, menjual ikan, itu adalah kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan, yang berkaitan dengan produksi ikan itu setelah dipanen ke produksi. Siapa yang ada jagungnya? Siapa yang ada coklatnya, kebun coklatnya? Setelah panen dijemurkan, itulah hasil produksi kita. Tapi di bidang pertanian, kalau ikan di bidang perikanan. Selanjutnya, ada 3 proses kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi. Yang kedua adalah distribusi. Dan yang ketiga adalah konsumsi. Kenapa? Produksi ini adalah yang menyediakan barang. Yang kedua distribusi, yang mengantarkan barang yang sampai ke kita. Yang ketiga adalah kita yang menerima, kita yang membeli. Atau dengan kata lain, kita itu adalah konsumen. Orangnya konsumen. Produksi, konsumsi itu adalah kegiatannya. Untuk yang kita orangnya itu disebut dengan konsumen. Paham ya? Oke, sebelum kita masuk ke video atau saya bagikan nanti bahan ajar yang akan kita bagikan, saya pengen, kita kan orang Indonesia ya. Oh iya, kita orang Indonesia dan kita sebagai pelajar, kita harus juga menunjukkan rasa kecintaan kita terhadap Indonesia. Salah satunya adalah dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Berdiri. Majulah
Oke, silakan duduk kembali. Setelah kita menyanyikan lagu kita terhadap negara Indonesia. Selanjutnya ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu berdiskusi nanti dapat memahami contoh-contoh masalah dari kegiatan ekonomi dari berbagai pelaku ekonomi dengan benar. Artinya apa? Semuanya yang saya jelaskan tadi berkaitan dengan kegiatan ekonomi masing-masing ada di sekitar kita. Jadi kita tinggal mengingat kembali bahwasanya oh ini dia, oh ini kegiatannya. Itulah yang akan kita sesuaikan nanti di dalam lembar kerja kita nanti secara kelompok. Oke? Selanjutnya saya akan menguji kemampuan kalian, kemampuan awal kalian tanpa belum melihat video. Gimana? Bisa nggak mengerjakan soal pretestnya, soal awalnya? Kenapa? Untuk soal awal ini tidak dituntut untuk benar semua, tetapi apa? Mengaplikasikan yang kamu ketahui ke dalam sebuah kertas atau ke dalam sebuah soal yang akan dikerjakan nanti. Oke, saya akan bagi. Akan dikerjakan, bahkan dikerjai. Silakan, ada apa? Yang tidak cocok boleh dicoret, diisi kembali. Silakan, saya tunggu waktunya 5 menit. Enggak. Oke, silakan dikumpulkan sudah selesai. Lalu saya akan membagikan bahan ajar atau bahan bacaan yang akan kalian baca sebelum menyimak video. Gunanya apa? Untuk lebih membuka wawasan kita terkait dengan materi yang akan kita bahas. Jadi silakan dibaca sebelum nantinya untuk kita pahami. Sambil dibaca, sambil kita menonton video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kalian semuanya, jumpa lagi di channel M3 House. Sambil lihat, sambil sesuaikan dengan kertas bacaan kalian. Terkait dengan kegiatan ekonomi. Apakah kita belajar lebih lanjut? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia, kegiatan menghasilkan jasa. Pada konsumen, kegiatan ekonomi ketiga konsumsi bahan makanan yang dihasilkan adalah beragam jenis sayuran serta industri. Selanjutnya, setelah kita melihat video ini tadi, masing-masing kita sudah mulai terbuka nih. Oh, begini ya proses kegiatan ekonomi itu. Kan saya udah bilang tadi, proses kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama adalah produksi. Artinya apa? Produksi ini bahasa ekonominya itu produsen, penyedia barang atau penyedia sebuah barang yang memang kita inginkan sebagai konsumen nantinya. Yang kedua ada namanya distribusi. Distribusi ini bagaimana Pak? Yang berkaitan dengan angkutan, mobilitas, jalan, perjalanan barang itu tadi supaya sampai ke konsumen atau sampai ke kita sebagai konsumsi, tukang konsumsi. Artinya apa? Konsumsi ini kita sebagai manusia yang membutuhkan makan. Misalnya kalau dicontohkan bawa makanan, misalnya saya contohkan lah sayur-sayuran. Sayur-sayuran yang ada di Aceh Tenggara ini rata-rata dan hampir semua seperti tomat, cabai, terus kentang, gambas dan segala macamnya, rata-rata kita masih menunggu distribusi dari beras tagi. Kenapa? Karena di sanalah penghasil
penghasil palawija yang terbesar di daerah wilayah Sumatera, pulau kita Sumatera. Jadi rata-rata mereka lah yang memproduksi untuk kita. Pak, lalu Pak bagaimana Pak dengan harganya? Kok beda ya harga di Medan, harga di Kertacani, dan harga di tempat-tempat lain? Harga barang ditentukan oleh jauh dekatnya distribusi barang yang akan dibawa. Paham ya? Yang ketiga, yang terakhir adalah kegiatan ekonomi konsumsi. Konsumsi itu siapa Pak? Konsumsi itu kita. Artinya konsumsi dari bahasa ekonomi adalah konsumen. Kita pembeli. Makanya saya tanya tadi, kita udah pernah jajan nggak? Pernah jajan di rumah nggak? Jajan kita itu adalah konsumsi. Kita membutuhkan produsen. Kenapa? Kita butuh makan. Kita butuh memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Itulah disebut dengan konsumsi. Itulah kita sebagai pelaku konsumsinya. Nah, itulah yang dimaksud dengan konsumsi. Selanjutnya saya akan membuat nama kelompok yang sudah saya bagi kelompok tadi, tinggal memberi nama saja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Saya akan membagikan lembar kerjanya yang akan dikerjakan setiap kelompok agar untuk dipresentasikan. Dibayangkan hal-hal kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita, dan yang ada kalian lihat di video, dan yang ada kalian lihat di dalam buku bacaan kalian itu tadi. Silakan dikerjakan. Saya tunggu waktunya 30 menit. Kalau ada yang kurang mengerti, silakan ditanyakan ke saya. Oke, lanjutkan terus. Bayangkan ketika orang peternak ayam, bagaimana dia memproduksinya, menjual. Oke, ini apa nih, distribusi kan? Misalnya barang tadi, di harga transportasinya sama ketika muatannya itu sama. Misalnya muatannya itu yang harusnya adalah 1 ton, kita bawa ke Medan, minyaknya kan sama. Jadi itu yang mempengaruhi harga dari distribusi atau pengangkutan barangnya. MUI, makanan yang diproduksi. Majelis Ulama Indonesia. Uang yang dapat menjadi solusi menambahkan komunikasi atau hubungan dengan orang lain. Ini berkaitan dengan ini tadi. Ya, itu. Uang yang akan menjadi solusi dari solusi yang dari masalah yang kita dapatkan. Ini kita bahas solusi. Ini solusinya dari yang ini. Oke? Oke, selanjutnya setelah kita membahas secara berkelompok, saya ingin selanjutnya kita akan membahas setiap kelompok akan maju. Satu kelompok 1 orang. Kira-kira kelompok berapa yang mau maju duluan? Silakan. Mungkin ada sukarelawan kelompok 4 kah, kelompok 3 kah, atau langsung kelompok 1 aja. Oke, silakan untuk kelompok 1, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Laporan kegiatan produksi, tantangan atau masalah yang dihadapi. Proses produksi yang kurang efisien dalam pembuatan produk. Misalnya, pabrik tahu harus mencari kedelai yang bagus untuk hasil yang bagus dan membutuhkan biaya yang lebih. Peluang yang dapat menjadi solusi. Membuat label halal dengan cara mendaftar di MUI atau makanan yang diproduksi. Sekian hasil dari presentasi kami. Terima kasih. Yang bertanya,
bisa mendapatkan Keras. kedelai yang berkualitas untuk berproduksi Untuk produksi yang bagus. yang bagus. Di mana kita bisa mendapatkan biji kedelai yang berkualitas agar produksi kita bagus, kira-kira. Menanggapi pertanyaan teman saya, mendapatkan kedelai yang bagus bisa dari petani di sekitar kita yang sudah kita pilih dan kedelai yang bagus. Oke, mantap. Untuk kelompok 1 artinya apa? Mereka mengambil contoh produksi tahu. Tahu bahan bakunya adalah kedelai. Jadi pertanyaan teman-teman, gimana sih kita bisa dapat kedelai yang bagus? Mereka jawab dari petani di sekitar yang memang kualitasnya itu sudah dipilih. Jadi saya anggap contoh yang mereka buat itu sudah bisa dikatakan baik. Kenapa? Produksi, distribusi, dan konsumsinya jelas ada di situ. Aplaus, berikan aplaus untuk kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membacakan hasil visi kami. Sulitnya mendapatkan barang produksi yang akan diproduksi. Apakah yang mau bertanya? Oke, silakan. Bagi kawan-kawan yang mau bertanya, silakan. Oke. Gimana mereka mendapatkan jagung yang bagus? Oke, silakan. Petani kita. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Saya akan menambahkan, kenapa dia bilang dari petani sekitar ketika ditanya dari mana sih jagung yang berkualitas? Jagung berkualitas asalnya berasal dari yang namanya bibit yang bagus, pupuk yang baik, dan tempat yang benar. Artinya apa? Jagung berkualitas yang dimaksud dengan jagung berkualitas ini adalah jagung yang memiliki bobot beratnya itu sesuai dengan kaedah yang ada sudah berdasarkan produksinya. Mungkin ada yang harusnya 1 kilo itu hanya 4 buah jagung. Ada yang memang 50 jagung pun belum tentu sekilo. Inilah yang membuat produksi itu berkurang hasilnya. Karena itulah yang disebut dengan produksi yang bagus dan yang tidak bagus. Oke, bagus untuk kelompok 2. Silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Laporan kegiatan produksi, tantangan masalah yang dihadapi. Kurangnya tenaga kerja dalam memproduksi barang, mulai dari mengeringkan kolam, menangkap ikan, harus menambahkan tenaga kerja. Orang yang menangkap ikan ada 4 orang. Tantangan masalah yang dihadapi, di dalam barang tidak ada tanggal kadaluarsa (expired), sehingga membuat para konsumen ragu untuk mengonsumsi barang tersebut. Sekian teman-teman, adakah pertanyaan dari presentasi kami? Bagaimana cara untuk memproduksi ikan? Silakan. Ikan itu gimana prosesnya dari awal sampai panen? Itu maksudnya. Ikan seperti dari telur kita masukkan kolam, isi airnya, setelah itu kasih makan, dan itu saja. Oke, bagus. Itulah yang maksud dengan bagaimana cara memproduksinya. Kenapa? Ketika ditanya bagaimana memproduksinya, maka kita harus menjawab dari awal bagaimana cara kita penyiapan lahan. Misalnya menyediakan induk ikan, lalu dikawinkan masuk jadi telur. Setelah telur akan menjadi bibit. Setelah itu baru kita siapkan kolamnya. Setelah kolamnya kita siapkan, lalu kita masukkan bibitnya.
masuk ke bibit dengan keadaan yang memang cukup air dan segala macamnya. Jadi inilah setelah itu panen, proses selama 3 bulan maka panen. Itu yang disebut dengan produksi ikan. Oke, bagus untuk kelompok 3. Silakan ditutup. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Tantangan atau masalah yang dihadapi, membuat produk atau merancang apa yang harus dilakukan. Peternak ayam harus memiliki ilmu untuk memelihara ayam dan juga harus memiliki banyak orang. Lama, banyaknya barang konsumsi yang ditawarkan menambah pendapatan menjadi lebih baik. Misalnya, setiap penjual harus memenuhi kebutuhan konsumen. Contohnya, penjual harus mengantarkan barang ke pembeli. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Kira-kira bertanya. Bagaimana cara menjual ayam dengan harga yang lebih tinggi? Oke, mantap. Saya akan menjawab pertanyaan teman saya. Saya mengolah ayam menjadi KFC dan mengecek warnanya. Oke, itu adalah salah satu untuk menaikkan harga produksi ayam. Saya contohkan, yang kita tahu adalah ayam itu dipotong lalu dimasak, baik itu disambal dan segala macam oleh ibu kita. Tetapi apa? Untuk harganya sama. Tapi bagaimana caranya untuk memproduksi ayam supaya dari kecil pun dia udah laku? Dengan cara membuat atau mengecek bulu ayam menjadi agar kita menjadi tertarik melihatnya. Seperti yang kita tahu bahwasanya untuk mengecek itu kalau kita kenal dengan bahasa ayam Teletubbies. Itu dengan harga awalnya itu ayam yang kecil itu harganya nggak berharga. Nggak ada orang jual anak ayam itu cuma 1 gitu. Tapi dengan adanya dicek dijadikan menjadi ayam Teletubbies, maka bisa dijual harganya per ekor yang kecil. Yang kecil aja per ekor sekitar 5.000. Bayangin, satu kotak itu ada 200 ekor, maka dikalikan 5.000. Nah, itulah untuk cara menaikkan harga produksi dari sebuah atau seekor ayam yang ada di pasar. Oke, bagus untuk kelompok 4. Silakan beri aplaus untuk kelompok 4. Lanjut dengan ice breaking. Silakan berdiri. Jadi semua agak keluar sedikit, agak belakang. Pagi hari ini atau siang hari ini adalah untuk para teman kita ini. Kenapa? Itu perlu semangat, konsentrasi dan fokus. Makanya kita perlu bagaimana gerakannya, gerakan kedua, gerakan ketiga dan gerakan selanjutnya. Itu pakai reviewer itu. Makin lama makin kencang, makin dihitung fokus kita. Oke, untuk kelompok yang tadi saya akan umumkan bahwasanya kelompok mana yang akan mendapatkan apresiasi. Kelompok yang bisanya presentasinya itu lebih bagus dibandingkan teman-teman bukan berarti yang lain nggak bagus. Kita semua sudah berusaha, tidak ada yang salah, tapi ada yang lebih bisa menyampaikan tanpa ada keliru, tanpa ada grogi sedikit pun, ya mungkin itu yang akan juara. Itu akan jatuh kepada kelompok 4. Itu lebihnya kelompok 4, dia lebih fokus, berkonsentrasi tanpa tergoyangkan ketika dia berbicara. Artinya apa? Public speaking itu misalnya berbicara di depan, dia fokus. Ya, dia fokus ke kalian, teman-temannya, dia fokus tanpa ada konsentrasinya itu
terganggu oleh teman-teman yang lain. Oke? Oke, sampai di sini saya pengen tanya dulu. Kira-kira dengan pembelajaran kita pada hari ini, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Seru. Alasannya kenapa? Silakan. Ada activity, ada terus apa? Ada tanya jawabnya. Video pembelajaran Pak. Hah? Karena ada video pembelajaran. Ada videonya, mantap. Kenapa? Kita harus melihat situasi dari generasi kita sekarang. Kenapa? Masing-masing kita generasi kita semua sudah pakai yang namanya handphone. Kenapa? Di handphone pun apa yang kita lihat video? Video apa? Video mulai YouTube dan segala macam. Makanya dari situ saya ambil kesimpulan bahwasanya saya pengen masuk ke video. Itulah alasan dasarnya kenapa saya pakai metode video di dalam sini untuk mengajar pada materi hari ini. Selanjutnya, setelah kita melaksanakan seluruh proses dari pembelajaran, kita kembali lagi untuk mengerjakan soal, yang artinya soal ini yang disebut dengan post-test. Post-test itu apa Pak? Post-test itu adalah tes akhir. Setelah saya kasih videonya, setelah saya kasih diskusinya, lalu apa yang bisa kita lakukan? Apakah ada perubahan antara soal yang tes di awal sama soal post test di akhir? Oke, saya akan coba, silahkan jawab. Kalau post test ini silahkan sesuaikan dengan apa yang kita dapat pada saat pembelajaran tadi. Ya, kalau bisa benar. Kenapa? Karena tadi sudah kita laksanakan pembelajaran yang efektif dan inovatif namanya. Oke, silakan dikerjakan. Saya tunggu 5 menit. Selesai? Sudah. Silakan kumpulkan. Setelah kita lakukan pembelajaran pada pagi hari ini, saya pengen ada satu orang di antara kita yang menyimpulkan kira-kira apa sih kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Silakan katakan. Oke, silakan. Kesimpulan yang dapat diambil pada hari ini adalah produksi adalah usaha untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Distribusi adalah usaha untuk menyalurkan dan mendistribusikan barang dan jasa hingga ke konsumen. Contoh berbagai kegiatan distribusi adalah perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, pengklarifikasian, penjual, dan promosi. Konsumsi adalah usaha untuk menghabiskan dan mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Dari ketiga kegiatan ekonomi di atas, dapatkah kalian memberi contoh? Oke, bagus. Untuk kesimpulannya adalah ada 3 inti dari kegiatan ekonomi. Dari banyaknya kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita, ada 3 intinya. Yang pertama adalah kalau bahasa kita sehari-hari, ada penjual. Sudah? Ada kita berjalan di situ. Kemauan untuk menjemput ke situ atau mengantar barang itu. Dan yang ketiga ada yang namanya pembeli kita. Dengan kata lain, produksi, distribusi, konsumen itu adalah penjual. Proses perjalanan dan kita konsumen. Jadi ingat aja, kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi itu ada 3. Ada penjual, ada pembeli, dan ada barang yang akan diantarkan dan ada barang yang akan kita konsumsi. Itu saja. Itu inti dari kegiatan ekonomi. Jadi walaupun banyaknya berproduksi, distribusi, ingat yang penting produksi adalah penghasil barang atau jasa. Yang kedua, distribusi adalah perjalanan. Ingat aja, distribusi itu perjalanan barang. Dan yang ketiga adalah konsumsi. Bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan kita masing-masing. Itu disebut dengan konsumsi. Oke, untuk materi hari ini saya kira sudah selesai. Mudah-mudahan ini akan lengket ketika nanti pada saat kita ujian pada akhirnya nanti. Silakan, kira-kira ada yang mau tanyakan dan segala macamnya nanti boleh. Kalau terus Pak, saya belum mengerti tentang ini, boleh jumpai saya di luar jam pelajaran juga boleh. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa
seperti tadi masuk atau kita mulai, dan kita harus mengakhiri dengan doa juga, dan saya pimpin sendiri. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.